بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian sebelumnya sampai hadis ke 350. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu. Idza ahabba ing dalem nalikane demen itu cinta, seneng. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh di antara kalian wahai umat Rasulullah ketika seneng akhahu ing sedulure ahad bidini ing dalem masalah agama fal yu'lim mongko menehi weruh sapa sira ing akha annahu ing sak temene ahad yuhibbu iku demen sapa ahad. Jadi gini Pak, Rasulullah SAW itu menasihati kepada kita semua sebagai umatnya, ketika kita senang pada teman kita atau saudara kita dalam masalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ketika senang itu sunnahnya itu dimaklumatkan. Apa itu dimaklumatkan? Diumumkan. Kamu senang gue ya? Senang apa? Aku ora apa seneng. Aku seneng ngerti sampean nek nang masjid iku bersama ngopi kok enak. Gitu. Kalau merokok jedul-jedul nikmat, syukur paling enak nikmat itu nikmat itu adalah sambil ngerokok. Syukurnya luar biasa. Hadirin rahimakumullah, saya ulangi lagi, Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kalian itu senang pada saudara kalian dalam masalah agama, maka harus dimaklumkan, harus disampaikan. Saya cinta, saya senang dengan kamu. Mudah-mudahan kesenangan saya ini sampai nanti di surga. Banyak sering saya sampaikan, mudah-mudahan perkumpulan ini sampai nanti di surga itu ada syaratnya Pak. Bukan kok karena karya-karya saya sendiri, karangan saya itu orang. Ya Allah sangat. Sanad maksudnya sanad itu maksudnya sandaran. Jadi sandaran saya bersandar pada guru saya bersandar pada guru terus sampai guru-gurunya. Itu namanya sanad. Sunnahnya dimaklumatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya kitab Ahmad, wal Bukhari dan Imam Bukhari fil adab ataupun mufrad. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Tabaqat Darul Ghurab Tahqiqul Bishar. Wa qala hasan sahih. Jadi hadis ini adalah statusnya hasan sahih. Hasan sahih. Hasan sahih bukan tetangga sampai Pak. Hasan sahih hadis ini statusnya hadis ini hasan sahih. Ini benar bukan dhaif. Tapi status dhaif pun ketika di dalam kitab ini tetap boleh diamalkan, karena yang ngarang kitab ini itu orangnya hebat. Jadi biografi yang saya terima, Imam Suyuti itu siapa sih? Imam Suyuti itu adalah seorang ulama yang luar biasa cerdas. Sebelum umur 20 tahun itu sudah diangkat menjadi mufti. Sudah menjadi mufti sebelum umur 20 tahun. Dulu lahirnya itu di tengah-tengah kitab, jadi di tengah perpustakaan itu Imam Suyuti. Jadi ceritanya bapaknya itu adalah ngarang kitab atau ahli mutalaah kitab, ahli belajar kitab, baca kitab.
Suatu ketika itu bapaknya butuh, pengen diambilkan oleh istrinya, yang mana istrinya waktu itu sedang hamil Imam Suyuti. Pas mungkin ya 9 bulan mau melahirkan, tolong ambilkan kitab ini di perpustakaan. Jadi ulama-ulama dulu itu punya perpustakaan sendiri. Kemudian diambilkanlah satu kitab itu. Pas mau ngambil di tengah-tengah kitab, Imam Suyuti lahir. Akhirnya terkenal Imam Suyuti itu disebut dengan Ibnul Kutub, anaknya kitab. Jadi Imam Suyuti adalah anaknya kitab. Karya Imam Suyuti itu wakilah ada yang mengatakan 600 kitab, ada yang mengatakan 500 kitab, ada yang mengatakan dari orang yang non muslim mengatakan 450 kitab. Wallahu alam yang benar yang mana enggak tahu. Ya, saya condong yang 500 kitab. Itu Imam Suyuti. Ya. Ulama dahulu sama ulama sekarang beda. Beda sama wal sumber minyak. Antara langit dan sumber minyak jauhnya perbedaannya. Ulama dahulu itu ngarang itu tirakatnya luar biasa. Imam Suyuti itu mufti, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul, ahli apa saja dalam bidang ini. Plus jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada hadis dhaif di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir di sini itu sudah melalui proses penelitian Imam Suyuti dan sudah disepakati ketika ada hadis dhaif itu boleh diamalkan ketika pengamalannya dalam rangka fadhailul a'mal, untuk semangat, bukan kok masalah hukum, bukan, tapi untuk semangat. Dan supaya semangat jamaah diwajahno hadis-hadis fadhailul a'mal. Jamaah itu satu langkah melangkah dari rumah ke masjid, satu langkah diangkat derajatnya, 2 langkah dilebur dosanya. Begitu. Ya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi makanya bapak-bapak harus benar-benar bisa memilih dan memilah, jangan asal ikut-ikutan, jangan terus anti hadis dhaif, tidak mau sama sekali, ya jangan. Kata Mbah Maimun itu wong Indonesia, kamu itu orang Indonesia, Muslim Indonesia itu sebaiknya itu seperti pari padi. Ketika kena angin kesana ya kesana, kena angin kesini ya kesini, artinya lentur ya, fleksibel. Kalau bahasa Pak Pak fleksibel, lentur. Waya ngopi, waya jamaah enak. Urip ya kayak enak. Ben gampang syukur. Enggak ngibadah sing paling dhuwur derajate syukur, Pak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan sakniki niku kathah tiyang itu ngaku-ngaku kathah. Ngaku-ngaku iso janjane ora iso. Karena ada sesuatu yang dituju. Ini sudah disindir ulama-ulama zaman dahulu dan masa dari situ. Seperti yang saya sering sampaikan, orang yang berilmu kemudian gak diamalkan itu seperti orang yang punya pedang kemudian di tengah hutan diserang macan.
Pedang itu dibiarkan macan itu menerkam, dia diem saja, kira-kira dimakan atau kira-kira dilalap. Ya ilmu itu harus diamalkan. Yes, makanya harus bisa memilih. Pilihlah orang-orang yang bisa mengantarkan panjenengan sedaya ke Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabba ahadukum sahibahu falyati fi manzilihi. Idza ahabba ing dalem nalikane seneng sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Salah siji sira kabeh seneng sahibahu ing kancane falyati mongko dolani. Lho sunai Pak. Ketika Pak Joko seneng aku ya dolan Pak nang omahku. Ngono. Iku sunai ngono. Ketika Pak Joko dolan omahku, aku ya wajib menghormati. Gua sunai ketika Pak Joko pamitan, aku sunai nganterno nang arep omah. Di depan rumah diantar. Iku malaikat itu seneng ra Pak. Seneng banget. Dan Allah pasti ridho. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Itu hadis sahih di dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ketika seseorang itu senang sama temannya atau orang lain, maka sunnahnya itu silaturahim tulang. Di manzili di rumahnya. Falyukhbir lah. Iki isi daripada apa? Dolan itu apa? Apa silaturahmi dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka falyukhbirhu yuhibbu lillah. Falyukhbirhu annahu yuhibbu lillah. Bukan kok terus minta kopi. Falyukhbir yaitu dalam rangka memberi kabar, kan saya itu kesini dalam rangka saya senang sampean. Saya senang punya teman sampean bisa jamaah, loh, bisa ngaji bersama. Bener-bener saya senang lillahi ta'ala. Sunnah itu bukan kok. Kamu kesini mau apa? Minta rokok ya. Ini soro santri ya sedulan ya. Jaluk rokok, jaluk kopi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane mung seneng kudu diungkapkan, ora diungkapkan dadi lara ati. Tapi beda lagi ketika ada seorang pemuda kemudian seneng sama perempuan. Ini misalkan dia disimpan di dalam hati sampai sakit kemudian matinya mati syahid. Lupus warga. Duh bener iki. Guyon tapi tenang aku, Pak. Guyon tapi tenang. Guyon ku ono sanate, Pak. Jadi saya ulangi lagi, ketika ada pemuda seneng sama tetangganya, anak tetangganya, ya nggak berani nyentuh, nggak berani pacaran, ya cepet di dalam hati. Seneng, kemudian sampai panas, sampai sakit, akhirnya meninggal, masuk surga. Kalau kita kan jadi jerawat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabba, masih sekilas, masih seputar cinta. Idza ahabba indal malikani demen sapa hukum salah siji sira kabeh abdan ing kawula ayakni insana. Ketika kalian itu senang sama manusia, falyukhbir maka berilah kabar kepadanya bimahabbatihi lahu nadban, sunnah memberi kabar ini sunnah. Fa'innahu karena sesungguhnya seseorang yang cinta itu yajidu mislalladzi yajidu lahu, supaya apa? Supaya sama-sama tahu, oh ternyata apa tujuannya sama. Ini tujuannya sama jamaah, yaitu tujuannya lillahi ta'ala, biar ketika Pak Joko mau ke masjid ya,
manggil Pak Farid dulu, Pak Farid udah berangkat belum? Belum ya, saya tunggu misalkan. Ya kira-kira gitu. Tapi intinya di sini sunnahnya diberi kabar kalau bahwasanya saya itu senang kamu lillahi ta'ala. Dalam ketaatan, bukan kok dalam yang lain. Misalkan senang dalam pekerjaan gimana? Kalau pekerjaannya halal, monggo silahkan. Tolabul halal fardhu. Mencari halal itu adalah kewajiban. Tolabul halal wajib. Jadi pekerjaan sampean mencari yang halal itu adalah wajib. Makanya ketika Bapak melangkahkan kaki dari rumah menuju pekerjaan dalam rangka mencari yang halal itu ditulis ibadah, dicatat ibadah. Enggak usah mikir nanti hasil atau enggak, itu urusan Allah, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak kata guru saya, ngapalin Quran. Kamu kalau niat ngapalin Quran, hafalin aja. Nanti hafal atau enggak itu urusan Allah. Yang ngasih hafal kan Allah. Itu fadl dari Allah. Yang penting kamu waktunya ngapalin, waktunya baca. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ing dalem nalikane demen sapa ahadukum salah siji sira kabeh demen ayu haditha ing yen to wicara sapa ahad robbah ing pangerane ahad fal yaqra mongko maca sapa sira Al-Qur'an. Ketika kalian itu seneng berdialog atau bermunajat atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika pengen dialog kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an. Memang bisa, memang kenyataannya seperti ini. Kenapa kok demikian? Kemudian Imam Al-Manawi mengatakan dalam syarahnya, fa innal Qur'ana, karena sesungguhnya Quran itu risalatun, sebuah surat minallah dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Ibadihi, untuk hambanya. Itu adalah surat dari Allah. Fa ka'annal qari ayaqulu, kayak itu orang yang membaca Quran itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan. Kemudian saya berkata, kala wa kala fa munajin lahu, aku adalah orang yang bermunajat kepada-Mu ya Allah. Wa inna ma yakunu hadzal idza kana an huduril qalbi wa tadabbur. Ini bisa hasil, bisa membuahkan hasil. Bisa merasakan ini seperti dialog beneran itu ketika tahu artinya. Kemudian hadir dalam hati. Dirasakno, dipikir, ditafakuri. Ini ketika tahu artinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khatib dan Imam Tailani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahbabta, di sini kok cinta semua. Idza ahbabta ing dalem nalikane seneng sapa sira rajulan ing mulan. Jadi tadi lah ya, saya ulangi lagi, kalau pengen berdialog kepada Allah, dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Di satu sisi ada keterangan hadis juga, itu paling utama, zikir paling utama adalah baca Quran. La ilaha illallah kan, sholawat kan, tertinggi itu Al-Quran. Makanya saya baca kitab Adhkar Nawawi itu, di situ karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Syafi'i itu mengatakan, orang kalau umroh atau haji itu pas tawaf itu paling afdol itu baca apa sih? Ternyata di situ ulama sepakat baca Quran.
Kalau bisa baca Quran paling afdal. Kemudian Imam Syafi'i memilih yang ringkas, di samping juga menyetujui kalau Quran itu lebih afdal, tapi Imam Syafi'i mempunyai yang simpel supaya bisa diikuti mudah, yaitu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya baca itu terus. Jadi baca Quran itu adalah ibadah yang luar biasa. Sampai dikatakan ada orang yang hobinya baca Quran. Kemudian orang ini sampai lupa berdoa. Orang ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dibutuhkan dunia akhirat. Ini manfaat baca Al-Quran. Idza ahbabta indal malika demen sapa sira rajulan ing mulana ela ta'rifu. Tegese kenal sapa sira ing rajul. Fala tumari mongko aja ngajak padu sira. Jadi ketika kita itu senang sama seseorang, jangan sampai kita ajak debat atau ajak bertengkar. Wala tusyarihi, dan jangan berbuat jahat kepada orang tersebut. Wala tas'al, dan janganlah kita bertanya anhu, tentang orang tersebut, kepada orang lain. Jadi nggak boleh bertanya. Fasa antuwafiya lahu aduan fayukhbiruka bima laysa fihi fayufarriqu ma bainaka wa bainah. Kenapa kok tidak boleh bertanya kepada orang lain tentang orang tadi yang kita senangi? Rasulullah menasihati, takutnya nanti orang yang kamu tanya itu adalah orang yang tidak suka dengan orang yang kamu cintai. Kemudian diungkapkan kesalahan-kesalahan sehingga kita nggak jadi senang. Kemudian di sini dikutip, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika kita bersahabat, ketika bertetangga, seorang urusi ku apik ku elek, yang penting ketika kelihatan baik ya, pokoknya baik aja. Tapi tetap waspada. Yaitu dengan dalil wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan agama Allah, janganlah sampai terpecah